Partai Solidaritas Indonesia mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak berhenti dan berfokus pada terdakwa JGP. Pasalnya, PSI menilai kasus korupsi BTS lebih besar dari sekedar JGP dan Kominfo. Diketahui berdasarkan persidangan bahwa anggaran pembangunan BTS telah dikeluarkan sebesar 10 triliun rupiah dan dibayarkan bahkan sebelum BTS terbangun. Korupsi BTS melibatkan banyak pihak, sehingga mens rea atau unsur kesalahan dapat ditelusuri dengan melihat aliran dananya. Ini korupsi yang dilakukan secara sistematis. Dari pengamatan terhadap jalannya pemeriksaan terdakwa JGP di pengadilan, daftar tersangka yang ditetapkan sejauh ini belum mencerminkan besarnya kerugian negara yang diduga lebih dari 8 triliun rupiah. Tersangka yang ditetapkan sejauh ini adalah 8 orang, yang terdiri dari 2 orang pejabat publik dan 6 orang swasta. Mari kita bandingkan korupsi IKTP dengan kerugian sekitar 2,3 triliun. Tersangkanya 14 orang. Diperlukan lebih banyak orang untuk proses pengadaan dan pelaksanaan anggaran yang salah. Masa cuma menteri yang terlibat? Terlepas dari permasalahan penegakan hukumnya, kita juga harus mempertanyakan para anggota legislatif kita yang sejauh ini tidak bereaksi keras dan tidak segera membentuk panitia khusus untuk kasus korupsi pengadaan BTS ini. Semestinya para wakil rakyat itu berteriak karena pengadaan BTS itu vital sekali fungsinya untuk pemerataan akses pembangunan dan pemberdayaan ekonomi, terutama untuk rakyat kecil di daerah-daerah terpencil. Untuk melawan kejahatan yang dilakukan secara sistematis, haruslah digunakan juga cara-cara yang sistematis. Semua pihak, terutama DPR, harus terlibat. Komitmen pemberantasan korupsi semestinya tercermin dalam produk politik, peraturan perundang-undangan, dan tindakan politik para aktornya. Kejahatan sistemik harus dilawan secara sistemik juga. RUU Perampasan Aset harus disahkan. Undang-undang Tipikor dan KUHP harus diperbaharui. Ada sentencing guideline dan sistem pemantauan khusus terpidana korupsi yang dapat diakses oleh publik. Tidak bisa business as usual kalau mau serius lawan korupsi. Tindakan politik yang dilakukan PSI selama ini bukan semata untuk menciptakan diri sebagai partai anti korupsi. Kami menerapkan zero tolerance terhadap political corruption. Ini adalah amanat konstitusi. Susah payah kami membangun zona integritas dalam manajemen internal partai, termasuk tidak memotong gaji para anggota legislatif kami demi kepentingan partai. Rujak cingur, rujak petis, dimakan pakai penyedap rasa. Kalau yang terjadi korupsi sistematis, jangan dilawan pakai cara biasa. Salam solidaritas. PSI Partaiku.